Selamat siang, nama saya Iputu Tandra Gupta, NPM 2175245, kelas 5B, akuntansi bisnis digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi perubahan tingkat harga. Jadi, dalam rangka akuntansi perubahan harga, secara umum perubahan harga adalah suatu perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang dan jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, perubahan harga adalah suatu perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, yang dimana masukan atau keluaran. Nah, jadi ada 3 jenis perubahan harga. Itu yang pertama adalah perubahan harga umum, yang dimana mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Perubahan harga umum ini ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Nah, perubahan ini disebabkan oleh faktor elektronik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian di suatu negara. Dalam harga umum itu terdiri 2. Yang pertama, inflasi daya beli uang, yang dimana adalah suatu perubahan indeks harga yang merefleksikan pula perubahan daya beli atau nilai tukar uang. Kenaikan indeks harga yang berarti penurunan daya beli, demikian pula sebaliknya. Nah, gejala kenaikan ini tingkat harga umum dari waktu ke waktu disebut inflasi. Nah, inflasi ini ditunjukkan oleh indeksnya harga umum yang cenderung menaik di suatu waktu ke waktu. Nah, yang kedua adalah implikasi akuntansi, yang dimana untung atau ruginya daya beli pos moneter terjadi apabila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan rugi daya beli. Dalam kondisi ini, deflasi menahan aset moneter akan memberikan daya untung, dan menahan utang moneter akan mengakibatkan daya rugi beli. Nah, jenis yang kedua adalah perubahan harga spesifik, yang dimana mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang, yang dimana perubahan harga spesifik dalam pasar masukan akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan cost aset yang akhirnya mempengaruhi biaya perusahaan, dan sedangkan dalam pasar keluaran akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah perubahan harga relatif, yang dimana mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Nah, pengaruh perubahan relatif ini tidak dapat terungkap secara penuh jika penyesuaian tidak dilakukan baik untuk perubahan harga umum maupun harga spesifik. Nah, perubahan harga mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter, yang dimana pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau ruginya daya beli, dan sedangkan pos-pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang pos-pos moneter, yang dimana pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Yang pertama, aset moneter. Aset moneter adalah suatu klaim untuk menerima kas di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga yang masa akan datang atau jasa tertentu. Yang kedua adalah kewajiban moneter. Adalah keharusan untuk membayar uang di masa yang mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Nah, yang kedua adalah pos-pos moneter. Adalah pos-pos selain yang bersifat moneter dan juga terdiri dari aset-aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Dari mana aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai yang berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Nah, selanjutnya adalah kewajiban non-moneter. Adalah keharusan untuk menyerahkan barang atau jasa potensi jasa lain dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai atau potensi jasa terhadap saat diserahkan. Nah, masuk topik ketiga adalah pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan. Nah,
Pernyataan kembali dalam akuntansi perubahan tingkat harga adalah suatu proses penyesuaian nilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan suatu entitas untuk mencerminkan dampak inflasi atau deflasi pada nilai mata uang. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tetap relevan dan dapat diandalkan. Dalam menghadapi perubahan tingkat harga, proses pernyataan kembali ini melibatkan penyesuaian nilai buku aset dan kewajiban berdasarkan indeks harga atau indeks umum yang mencerminkan perubahan tingkat harga. Dengan melakukan penyesuaian ini, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis. Bahwasannya, menurut proses dalam Berkowitz 2001 mengatakan bahwa ketika harga meningkat, indeks harga kini mempunyai bias rendah, sehingga indeks cenderung untuk mengatakan lebih rendah persentasenya peningkatan harga. Nah, dan indeks berbobot dasar mempunyai bias berlebihan, sehingga indeks cenderung berlebihan dalam menunjukkan persentase peningkatan harga. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan selamat siang.